Ya, walaupun pemerintah telah tegas melarang mudik dan membuat banyak penyekatan di ruas jalan, namun gelombang pemudik tampaknya masih sulit untuk dibendung. Seperti apa pengamat kebijakan publik melihat fenomena ini? Sudah bergabung lewat sambungan Zoom, pengamat kebijakan publik ada Pak Trubus Rahardiansyah. Pak Trubus, selamat malam, Pak. Selamat malam, Baik, Mas. Pak Trubus, beberapa hari terakhir kita lihat ya banyak upaya-upaya pembobolan penyekatan yang dilakukan oleh para pemudik hingga viral, kemudian juga akhirnya banyak pemudik juga yang lolos sampai ke provinsi Jawa Tengah misalnya, atau mungkin ke Jawa Timur. Dari kebijakan ini Anda melihat seperti apa sih Pak, sampai kemudian muncul fenomena bahwa pemudik ini tetap nekat bahkan mau menerobos penyekatan? Iya, ini karena akibat ada komunikasi yang kurang masif, kurang optimal kepada para publik ya, kepada masyarakat dalam hal ini tentunya khususnya para pemudik. Sehingga para pemudik ini nekat karena menganggap bahwa aturannya berubah-ubah. Dia tahu bahwa masyarakat itu tahu bahwa peraturannya berubah-ubah, kemudian di satu sisi juga inkonsisten, tidak jelas arahnya bagaimana, ambigu juga, dan di lapangan juga banyak yang diloloskan. Itu masalahnya di situ. Jadi publik itu tahu bahwa penegakan hukumnya di tengah perjalanan itu tidak tegas gitu loh. Jadi dia tahu. Nah, inilah yang menyebabkan mereka tetap ngotot mudik. Yang kedua bahwa mereka merasa tahun lalu tidak mudik. Nah, tahun ini dia memaksakan mudik karena apa? Karena beranggapan bahwa tahun ini itu kesempatan yang terakhir dia harus mudik gitu. Jadi memaksakan, memang ini situasi di mana kemudian ada di mana pemerintah sendiri tidak atau kurang memberikan edukasi kepada masyarakat gitu loh, Mas, bahwa mudik ini situasinya dilarang karena ada kenaikan daripada penularan COVID itu sendiri. Yang ketiga, sebenarnya kebijakan larangan mudik ini sebenarnya tidak tepat gitu, Mas, karena di tengah kondisi COVID yang terus menaik, sehingga menurut saya memang harusnya dilarang seluruhnya atau ditiadakan sama sekali. Daripada seperti ini, nggak mungkin kan, artinya implementator di lapangan atau petugas di lapangan ini kan kesulitan karena apa? Karena para pemudik ini umumnya sudah sangat ngotot gitu ya, sangat bersikeras dan tidak mau tentu para petugas di lapangan itu tidak mau terjadi yang namanya benturan gitu loh, Mas. Ini menghindari itu semua karena tidak ada benturan, sehingga yang terjadi ketika terjadi penumpukan atau kerumunan kemudian dilepaskan. Nah, di satu sisi juga ada juga yang mereka dengan cara lain melewati jalan-jalan lain yang mungkin entah jalan tikus atau jalan apa yang selama ini dia tahu, kemudian mereka tetap lolos. Tetapi kalau kita lihat sebenarnya penyekatan ini sudah relatif efektif gitu, dalam arti untuk menekan angka-angka mobilitas masyarakat. Karena apa? Karena tahu bahwa kondisi sekarang ini relatif lebih baik dalam hal ini, meskipun juga kita tahu bahwa masyarakat tetap dalam kondisi ngotot mudik gitu loh, Mas. Oke, kebijakan yang tadi Anda katakan inkonsisten, itu kebijakan apa? Yang seperti apa, Pak Trubus? Ya, yang pertama mesti kebijakan terkait dengan larangan mudik itu sendiri. Larangan mudik itu kan sudah dijelaskan bahwa ada kelonggaran-kelonggaran, misalnya mereka yang berkebutuhan khusus itu boleh mudik, yang menggunakan mobil pribadi umpamanya itu mereka beranggapan oh itu boleh mudik. Yang kedua juga ada yang mudik pakai stiker. Nah, itu bagi mereka yang pakai stiker itu juga dibolehkan. Nah, ini kemudian mereka menganggap bahwa wah boleh mudik gitu loh. Ini memang persoalannya ada di persepsi kepada persoalan edukasi, karena ini kan menyangkut perilaku ya, di mana kemudian mereka yang ngotot ini tidak ada sanksi juga gitu loh. Jadi mereka itu menganggap sanksinya juga nggak ada. Ya, kalau ada sanksi yang tegas sebenarnya sanksinya kan hanya dibalikkan. Nah, kalau cuma diputar balik, mereka beranggapan nanti akan ada jalan lain yang bisa ditempuh. Kemudian yang kedua, dia juga mencari ini lengahnya para petugas kan pada saat misalnya karena kebutuhan bulan puasa mereka sholat maghrib ataupun berbuka puasa lah, di sini kemudian banyak yang lolos juga. Nah, ini juga menjadi catatan tersendiri. Yang ketiga, menurut saya memang para pemudik ini sudah seperti kehilangan kesabaran karena beranggapan bahwa mudik kali ini harus dia lakukan dengan harapan pemerintah itu memberikan kelonggaran-kelonggaran. Dia tidak mau tahu dengan urusan bahwa sekarang ini ada COVID, bahwa sekarang ini kondisi ada penularan yang luar biasa. Bahkan hari ini kan ada
sekitar 4.000 lebih kan penularan akibat mudik itu. Tetapi mereka ini karena minimnya informasi ya mereka nggak merasa takut gitu ya. Dan di satu sisi mereka di sini juga di kota-kota itu tidak punya pekerjaan, sudah libur ataupun pekerjaannya sudah di PHK atau tidak punya harapan lagi harus bayar kontrakan dan sebagainya. Karena itu kita lihat memang masyarakat pada akhirnya berbondong-bondong. Nah, ketidakkonsistenan juga disebabkan oleh surat edaran itu sendiri. Peraturannya kan SE 13 itu kan berubah tuh, yang dulunya hanya tanggal 6 sampai 17, kemudian berubah ada tanggal 2 April misalnya ada penyekatan. Nah, nanti juga ada lagi penyekatan kedua setelah tanggal 17. Nah, ini kan juga masyarakat banyak kan juga belum memahami itu semua, dan ini juga ada daerah-daerah seperti DKI Jakarta nanti menerapkan ISKM. Nah, ini juga masyarakat memandang bahwa atau nanti SKM juga bisa ditembus juga gitu. Jadi ini satu kondisi di mana memang masyarakat lebih melihat aturan-aturan yang ada itu hanya sebagai ini aja gitu, sebagai jargon doang, tidak dianggap sebagai peraturan yang harus ditaati atau harus peraturan yang harus dipatuhi. Menurut saya itu, Mas. Oke, jadi perubahan-perubahan aturan yang terjadi ini memicu masyarakat untuk nekat ya. Di satu sisi ada pesan yang tidak sampai dari pemerintah kepada masyarakat mengenai bahayanya COVID-19 sehingga perilaku sebagian masyarakat masih tetap nekat untuk mudik di tengah mungkin kejenuhan dan juga kerinduan terhadap kampung halaman, begitu Pak Trubus? Iya, kerinduan pada kampung halaman, kemudian rasa kangen yang menggebu-gebu untuk mudik, itu kan bagian daripada kondisi internal para pemudik. Tetapi persoalannya kemudian di daerah sendiri juga nggak ada perlakuan, Mas. Artinya apakah kemudian di daerah tujuan itu ada isolasi mandiri atau apa, kan nggak ada itu kebijakan isolasi mandiri. Ada juga yang misalnya PPKM mikro ketat harusnya dilaksanakan, tetapi kan daerah juga nggak ada kan, misalnya kepala daerah yang membalikkan orang pemudik itu kan nggak ada, Mas. Ada yang mereka sudah sampai kampung halaman, mereka tetap saja bersilaturahmi, berkerumun, bahkan di tempat wisata mereka juga bisa datang kan gitu. Jadi ini yang menyebabkan istilahnya hasrat untuk mudik itu ya, sahabat untuk mudik itu luar biasa, Mas. Karena itu karena ini harusnya kan kolaborasi antara pemerintah pusat dalam menerapkan kebijakan dan pemerintah daerah harusnya solid itu. Ini kan nggak solid karena pemerintah daerah mempunyai cara pandang sendiri-sendiri, menerapkan kebijakan mudiknya dengan cara-cara sendiri gitu loh, Mas. Ini yang menyebabkan menurut saya harus dievaluasi memang supaya ke depan ini nanti arus baliknya itu bisa ditekan juga, karena kalau enggak nanti yang saya khawatirkan semua ini akan terjadi ledakan dari penularan COVID, dan ini sudah ada indikasi-indikasi terjadinya ledakan karena di kampung halaman juga ada yang karena sholat taraweh mereka akhirnya tertular banyak satu kampung, ada juga karena ada hajatan yang dihadiri oleh salah seorang pemudik yang tetangganya, kemudian terjadi juga penularan. Pakai hal terjadi kerumunan-kerumunan itu akhirnya terjadi penularan. Nah, inilah menurut saya memang tugas kepala daerah untuk membendung itu semua, dalam arti untuk menginformasikan mengenai penegakan protokol kesehatan. Itu yang jadi masalah. Kemudian juga isolasi mandirinya harus disadari untuk biaya sendiri. Sebenarnya yang lain, menurut saya kalau kebijakannya mau bagus juga sebenarnya itu mereka itu dites, Mas. Jadi setiap posko, didirikan posko, setiap posko dia dicegat kemudian dites gitu. Jadi kalau misalnya sampai dari Jakarta sampai ke Jawa Tengah itu 5 posko yang harus dia lalui, ya dia harus menjalani 5 kali tes. Nah itu syukur kalau dia berbayar sendiri, jadi dia merasa bahwa biayanya mahal. Nah, jadi dia bisa menghitung berapa kemampuan keuangan saya untuk mudik gitu. Kalau nggak ada ya yang terjadi seperti ini, karena nggak ada sanksi sosial juga nggak ada, sanksi apalagi sanksi pidana kan nggak ada. Jadi semuanya ini yang menyebabkan masyarakat mengabaikan atau memandang bahwa aturan itu hanyalah jargon, aturan itu hanyalah sekedar formalistik, ataupun aturan itu hanya sekedar dipandang sebagai mengada-ada. Nah, ini yang menjadi sulit di situ. Artinya dia tidak melihat COVID-nya, yang dilihat hanya aturan larangannya itu. Gitu ya. Padahal yang harus ditekankan harusnya penularan COVID yang tinggi itu yang harus diinformasikan sehingga dia punya cara berpikir, punya perilaku dan sikapnya itu melihat bahwa COVID ini sangat berbahaya. Menurut saya itu, Mas. Baik, Pak Trubus, terakhir, Menhub sudah menyatakan bahwa pemudik ini mungkin masih akan ada bahkan sampai H-1 Idul Fitri atau mungkin di hari H. Ya. Artinya dalam beberapa hari terakhir ini menurut Anda apa yang perlu diperbaiki dari kebijakan ini? Mengingat banyak yang jebol penyekatannya meskipun sudah dilakukan berbagai cara, tapi bahkan para pemudik motor misalnya justru bergelombol melawan para petugas. Sebagian mungkin petugas menambahkan aparatnya, tapi
kalau dibandingkan dengan ratusan pemotor tentu tidak cukup kuat begitu untuk menghalau pemudik. Apa yang menurut Anda perlu dievaluasi oleh semua pihak dari kebijakan ini terakhir, Pak? Iya, menurut saya evaluasinya terkait dengan posko-posko penyekatan itu sendiri. Jadi posko penyekatannya harus diprioritaskan pada syarat-syarat yang harus dimiliki oleh para pemudik itu. Kalau mereka tetap ngotot tidak ada, ya menurut saya memang di tempat posko itu harus diberikan sanksi gitu ya. Sanksinya tidak hanya sekedar putar balik, tapi mungkin sanksi sosial yang lainnya. Nah, ini perlu diterapkan. Kalau perlu ya memang sanksi denda juga bisa diterapkan. Karena kalau tidak ada sanksi, memang ujung-ujungnya tetap aja mereka seberapapun petugas yang diturunkan itu tidak akan mampu menghadapi banyaknya pemudik yang memang bergerombol, yang mereka kemudian seperti ada yang memprovokasi atau menghasut untuk melakukan perlawanan kepada yang namanya petugas di lapangan. Ini kan ujung-ujungnya jadi kasihan, yang kasihan kan petugas di lapangan sebenarnya kan. Bagaimanapun juga kalau dia mau misalnya melakukan langkah-langkah tindakan tegas, mereka ini, para petugas ini takutnya nanti berujung kepada konflik atau bentrokan di lapangan. Nah, ini yang dikhawatirkan dan bisa membahayakan dirinya sendiri. Ini kan harus juga dievaluasi, Mas. Jadi menurut saya ini ke depannya lebih baik Kementerian Perhubungan itu berkoordinasi dengan daerah supaya di daerah itu mereka disediakan yang namanya transportasi yang aman gitu, sehingga mereka itu bisa bermobilitas dalam arti tidak bergerombol, tidak melakukan kerumunan dan melakukan perlawanan. Ya, bagaimana juga mungkin cara-cara dengan menggunakan stiker yang selama ini dilakukan oleh Kementerian Perhubungan terhadap ada moda transportasi yang dikasih stiker itu, bis atau apapun. Nah, itu juga bisa sebagai cara agar semuanya bisa dipantau. Karena tujuan kita ini memutus mata rantai penyebaran COVID, Mas, bukan untuk membatasi orang berpergian. Karena membatasi orang berpergian itu nanti yang terjadi kita melanggar hak asasi orang kan, atau hak konstitusional orang untuk bepergian. Menurut saya ini, Mas, jadi yang penting adalah evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan mudik ini terkait dengan moda transportasi itu sendiri dan para pengguna mobil pribadi maupun kendaraan roda 2 yang harus dievaluasi. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Trubus. Kita akan lihat, tapi yang jelas ini tampaknya memang perlu ada yang dievaluasi dari kebijakan mudik yang kemudian banyak juga yang meloloskan pemudik sampai ke daerah-daerah. Terima kasih Pak Trubus Rahardiansyah, pengamat kebijakan publik, sudah bergabung bersama dengan kami pada malam hari ini.